Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel yaitu Death Smart di volume 6 yang part 7. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsunglah kita gaskeun. Setelah perjalanan panjang di pihak satu dan yang lainnya, di sepanjang pagi itu Tama bertingkah sangat aneh. Dia terus mondar-mandir di antara kamar, mengganggu para gadis lain dan berguling-guling di lantai. Ketika ditanya, dia mengatakan bahwa dia merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Dia pun mendorong Mia ke samping untuk meringkuk di pangkuan Sato. Pochi juga bersikap agak temperamental pagi itu. Sato pun membelai punggung Tama untuk menenangkannya dan Tama pun tertidur. Pochi juga mulai tenang di sekitar boneka Nana sambil memeluknya dan berguling-guling dengannya. Nana pun memperhatikan mereka dengan iri dan berharap bisa melakukan hal yang sama. Arisa pun berbisik ke telinga Sato dan mengatakan bahwa mereka juga bertingkah seperti itu ketika mereka pertama kali pergi ke kastil Muno. Setelah memikirkannya, Sato pun ingat ketika mereka melihat sesuatu yang aneh tentang lantai. Namun saat itu mereka tidak dapat kehilangan ketenangan mereka seperti saat ini. Mengingat intuisi mereka yang sangat tajam ya, karena kan mereka kan gadis bisfok ya. Sato pun berasumsi bahwa mereka telah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi hari itu. Sato pun memeriksanya dengan membuka pencarian petanya. Di sana, Sato pun melihat gelombang pemuja iblis yang lain yang telah menyerang ibu kota lama. Berkat peta wilayah yang Sato berikan kepada Sang Duk, lebih dari 90% dari mereka telah dimusnahkan. Namun, Sato heran mengetahui bahwa mereka masih bisa bangkit. Sato pun kembali memindai seluruh wilayah untuk memastikannya. Dari sana, Sato mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang terakhir dari anggota yang tersisa di Kadipaten. Jumlah mereka ada 8 yang memiliki level cukup rendah dengan 25 sebagai level tertingginya. Sato meragukan bahwa mereka bisa melakukan banyak hal. Namun masalahnya adalah bahwa lokasi mereka berada di bawah tanah tepat di bawah arena. Sato pun mengira itu ada hubungannya dengan kunjungan raja ke stadion hari itu. Dan para bangsawan dengan pangkat tinggi di ibu kota lama juga sudah berada di sana. Selain itu, hari itu adalah final turnamen di mana pertandingan antara Miss Ringren dan pangeran ketiga akan digelar sehingga arena pun penuh dengan penonton. Itu adalah target yang sangat memungkinkan untuk melakukan serangan teror. Dan jika mereka memiliki beberapa tanduk panjang iblis, itu bisa menjadi masalah serius. Dengan banyaknya bangsawan yang dikenalnya di sana, Sato pun tidak mungkin untuk mengabaikan hal itu dan berniat akan membereskannya. Sato pun menggeser Tama dari pangkuannya ke sofa dan segera berdiri. Liza, Nana, dan Pochi pun menatap Sato dengan mata penuh harap agar Sato mengizinkan mereka untuk ikut menemaninya. Karena khawatir akan menempatkan mereka dalam bahaya jika anggota Wings of Freedom memiliki tanduk panjang iblis atau item sihir peledak, Sato pun tidak mengizinkan mereka untuk ikut dengan alasan bahwa halnya bangsawan yang bisa masuk ke sana. Dia hanya menugaskan mereka untuk menjaga Lulu untuknya. Saat Sato mencoba meyakinkan para gadis dan memikirkan apakah dia akan keluar sebagai Sato atau Nanashi sang pahlawan, Tama pun tiba-tiba melompat dari tidurnya. Telinga dan ekornya pun berdiri ketika tatapannya melesat cepat. Kemudian, getaran gelombang sihir dengan jumlah kekuatan yang tidak normal pun berdesir melewati ibu kota lama. Setelah merasakan sinyal itu, Tama pun melapor bahwa mereka harus bersiap untuk berperang. Liza pun mulai memakai peralatan baru yang Sato berikan kepadanya. Tak lama setelah itu, Pochi dan Nana pun juga berganti pakaian. Tama pun menarik diri dari tatapan gelisahnya keluar jendela, sementara Sato terus melakukan pencarian di petanya. Seperti yang diduga,
arena telah berada dalam kekacauan. Sato pun menemukan bahwa beberapa tanduk pendek telah muncul di tempat di mana dia melihat kumpulan anggota Wings of Freedom berkumpul. Nah, bagi yang belum tahu Wings of Freedom itu apa, itu adalah kelompok pemuja setan. Jumlah kultus yang hilang juga sama dengan jumlah iblis yang muncul. Dengan hampir 20 orang di arena berada di atas level 40 termasuk Miss Ringren, sang pangeran dan para kesatria yang bersamanya serta beberapa perwira militer adipati, mereka akan baik-baik saja. Namun, mengingat apa yang baru saja terjadi, Sato pun tetap akan bersiap. Sato pun memutuskan untuk memerintahkan Lulu, Arisa, dan Mia untuk bersiap dengan peralatan baru yang dibuatnya untuk mereka. Selain itu, Sato juga memberikan semuanya jubah tahan api yang terbuat dari sayap Hydra. Selagi mereka bersiap, bel peringatan pun bergema di seluruh ibu kota lama. Seketika itu, salah satu pelayan pun bergegas ke ruangan untuk memperingatkan Sato tentang peringatan darurat dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya ke tempat perlindungan terdekat. Dia pun menjelaskan bahwa ada bunker bawah tanah di setiap rumah bangsawan di ibu kota lama untuk evakuasi jika terjadi sesuatu yang genting. Saat mereka mengikuti pelayan, 3 gelombang kekuatan sihir pun menyapu mereka. Sato pun membuka pencarian di peta keduanya. Menurut petanya, ada musuh lain yang telah muncul di tengah arena, dan dia adalah iblis neraka level 71 yang lebih besar. Makhluk itu tidak memiliki keterampilan unik seperti yang dimiliki oleh Raja Iblis, tetapi dia memiliki sihir pemanggilan, sihir fisik, sihir api, dan keterampilan lainnya. Sato pun memutuskan untuk menanganinya dengan cepat sebelum dia memanggil sesuatu. Sato pun mengatakan kepada Arisa bahwa dia akan menghubunginya jika terjadi sesuatu, dan ketika itu terjadi, Sato memerintahkannya untuk segera memindahkan semua orang ke bawah tanah di reruntuhan labirin. Dengan mempercayakan sisanya kepada Arisa, Sato pun meninggalkan perkebunan itu sendirian. Setelah mengkonfirmasi di radar bahwa tidak ada saksi di sekitarnya, Sato pun berubah menjadi Nanasi sang pahlawan dan berangkat menuju arena menggunakan mantra Clairvoyance dan Clairaudience barunya untuk melihat apa yang terjadi di tempat tujuannya. Sebuah jendela pun terbuka di sudut pandangannya dengan layar AR yang menunjukkan kekacauan. Dengan pose menyerang yang dramatis, sang pangeran pun berteriak pada iblis neraka besar berkulit kuning. Setan kuning itu memiliki 2 kepala dan tanduk yang keluar dari bahunya seperti seekor kerbau, dan menggunakan kepala tambahannya untuk merapalkan mantra. Saat melihat pedang Claidheim Solus of Descension of Yamato, iblis pun memanggil monster untuk merespon Nona Ringren dan pangeran serta teman-temannya. Mantra pemanggilan itu terus-menerus memanggil monster demi monster dan membanjiri kursi penonton. Yang pertama memiliki level berkisar 30 hingga 40, tetapi yang terakhir lebih lemah. Dengan hanya berada pada level 20, ada banyak kontestan turnamen di antara penonton. Jadi, mereka harus bisa menangani monster yang lebih lemah. Tetapi dalam situasi kekacauan itu, mereka tidak berkoordinasi dengan baik. Miss Ringren pun melakukan seruan kepada para pejuang untuk saling melindungi untuk membuktikan nilai mereka dalam pertempuran. Menyadari kebodohan tindakan mereka, para pejuang pun mulai bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Mereka bahkan melindungi warga dan membantu mereka melarikan diri. Selanjutnya, Sato pun mengarahkan Clairvoyance-nya ke kursi para bangsawan. Sato pun mengetahui bahwa Duke telah membawa raja kembali ke kastil menggunakan kekuatan City Core untuk memindahkan dirinya dan raja yang berdiri di ruang penonton kastil. Namun, ahli warisnya dan bangsawan kelas atas lainnya masih berada di arena karena ada batasan berapa banyak orang yang bisa diteleportasi. Sato juga melihat Nona Karina dan Orion yang tampak ketakutan tetapi tidak terluka. Dengan Raka yang bersama Miss Karina, Sato pun tidak perlu mengkhawatirkannya. Raka itu kalung yang ada di badan Miss Karina. Iblis yang lebih kecil pun meledakkan diri sendiri dan menghancurkan lorong, sehingga mereka harus mengamankan rute pelarian lainnya. Kesatria, pendeta, dan penyihir tingkat tinggi pun ditugaskan untuk melindungi para bangsawan, sehingga Sato berpikir mereka juga aman selama iblis neraka yang lebih besar tidak menyerang mereka secara langsung. Saat ini, iblis neraka yang lebih besar sedang melawan Ringren dan sang pangeran dengan setengah hati sambil memindai arena seolah mencari sesuatu. Mencoba melepaskan citra noda merah dan benda tak bergerak di tribun, Sato pun menggunakan warp untuk bergegas menuju arena.
Sato pun meminimalkan jendela clairvoyance-nya agar tidak menghalangi pandangannya. Ketika dia mendekati stadion, jalanan pun menjadi semakin penuh dengan orang-orang dan kereta yang melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan berlarian ke ganggang belakang di tempat Sato berlari. Sato pun memutuskan untuk naik ke langit dengan skyrunning sehingga Sato pun bisa melihat dinding luar arena dan iblis kuning. Sato pun berencana untuk menggunakan laser mantra sihir cahayanya untuk mengalahkan iblis kuning besar itu. Tetapi, tepat ketika dia akan mewujudkan rencananya, riak cahaya pun muncul di langit dan pesawat ruang angkasa perak pun muncul. Menurut ER-nya, kapal itu disebut kapal selam dimensi Jules Verne. Karena nama itu dinamai oleh penulis terkenal, Sato pun sedikit ragu bahwa seseorang dari dunia aslinya telah terlibat. Bagian kapal pun terbuka dan sejumlah benda yang tampak seperti moncong senapang pun muncul dari sana. Beberapa saat kemudian, ledakan besar pun memenuhi udara ketika tembakan bom api berkecepatan tinggi yang tak terhitung jumlahnya menembak jatuh semua monster di udara. Namun, itu tidak bekerja pada iblis neraka yang lebih besar. Kemudian, seseorang lelaki berbaju biru pun muncul di buritan. Tampilan ER1 pun mengenalinya sebagai Hayato Masaki, sang pahlawan. Berbalut baju besi tanpa helm, wajahnya tampak maskulin dengan rambut hitamnya yang dipotong pendek dan tampak muda untuk usia 25 tahun dengan ketampanannya yang bersahaja. Dia memiliki level 69, jadi iblis kuning itu seharusnya cukup mudah untuk dia tangani. Sato bisa saja menggunakan laser untuk mengalahkan iblis itu dalam sekejap. Tapi dia merasa tidak enak melakukannya setelah kemunculan pahlawan Hayato yang dramatis itu terjadi. Pangeran Sarorik pun meminta Hayato untuk tidak ikut campur. Karena dia akan membuktikan bahwa kerajaan Hayato bukanlah satu-satunya yang dapat menghasilkan pahlawan. Bit tarian Cledham Solus yang menjadi kata ajaib dari pedang suci sang pangeran pun terbang keluar dari tangannya untuk menyerang iblis kuning. Iblis itu pun menangkisnya dengan mudah. Itu adalah salah satu jenderal dari Raja Iblis yang kuat di masa lalu, Dewa Babi Emas. Dia adalah iblis kaliber tertinggi yang bertahan selama ratusan tahun. Pahlawan Hayato pun menyiapkan pedang sucinya sendiri, Arondaik. Begitu dia mengucapkan kata kunci nyanyian Arondaiknya, pedang suci Arondaiknya pun memancarkan cahaya suci yang sangatlah kuat. Sementara itu terjadi, rekan-rekan pahlawan pun muncul dari kapal. Karena penasaran, Sato pun menggunakan telescopic sight dan amplification untuk mengintip anggota partinya. Seorang wanita cantik berpakaian seperti pendeta Shinto dengan payudara yang besar dan udara lembut di sekitarnya pun memberikan sihir yang kuat pada partinya itu. Dia memiliki tanda kecantikan yang seksi di bawah satu mata. Serta seseorang prajurit wanita bertelinga panjang dari klan Boch yang bertelinga panjang menembakkan panah yang berubah menjadi 10 panah pada monster yang datang ke arah pahlawan. Monster yang lolos dari tembakannya pun melompat dan mendarat di kapal. Tapi, seorang pejuang yang gesit dan seorang wanita pedang pun menggunakan dua pedang menjatuhkannya dalam sekejap. Mereka adalah Beast Folk, seperti Tama dan Pochi, wanita Tiger Folk dengan rambut keriting dan wanita Wolf Folk dengan bob pendek. Keduanya memiliki fitur yang indah dan baju besi mereka membuat mereka memiliki proporsi yang cocok. Jadi di sini Hayato itu memiliki dua gadis Beast Folk juga. Anggota terakhir yang muncul adalah seorang wanita dengan staf pendek, ikal pirang mewah dan patung besar. Informasi di layar ER menginformasikan bahwa wanita pirang itu bernama Maries Saga, putri ke-21 dari Kekaisaran Saga. Seluruh anggota parti pahlawan terdiri dari wanita cantik dan glamor. Kelompok itu pun masuk ke formasi untuk menghadapi iblis kuning. Hampir tidak ada perbedaan dalam level mereka, jadi Sato pun hanya bisa membiarkan mereka mengurus semuanya di sana. Sato pun memutuskan untuk hanya membantu menyelamatkan orang-orang dari arena karena itu bukan waktu yang tepat untuknya beraksi. Nah, dari sini kita bisa melihat fakta bahwa semua anggota parti pahlawan Hayato semuanya adalah wanita dengan dua di antaranya adalah wanita Beast Folk. Jika kita berkaca pada situasi Sato saat ini, dia juga memiliki anggota parti yang mirip dengan pahlawan Hayato, yang semua anggota partinya adalah wanita dengan Pochi dan Tama sebagai dua wanita Beast Folk-nya. Apakah Sato akan menjadi pahlawan berikutnya? Bukannya Sato udah menjadi pahlawan ya? Malahan mendapatkan gelar pembunuh dewa ya kan? Di animenya kalau nggak salah dia udah mendapatkan gelar pahlawan ya kan, yang menyamar jadi seseorang itu dan mendapatkan gelar pembunuh dewa ketika dia membunuh
pembunuh naga ya, atau apa yang di awal-awal episode anime dengan meteoritnya itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya kita akan menyaksikan aksi dari Sato yang mengalahkan iblis kelas atas, yaitu iblis di level 71 kalau nggak salah ya kan. Kalau pahlawan Hayato kan levelnya hanya 69, jadi dia mengurus iblis kuning saja. Nah, tadi kan di layar AR-nya Sato ada salah satu iblis yang pangkatnya lebih tinggi daripada iblis kuning, yaitu berlevel 71. Mungkin itu yang akan dibantai oleh si Sato. Nah, oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.